gitu. Dan yes, secara keseluruhan desain thinking itu adalah ada 5 proses yang tadi kita sudah bahas, mulai dari mengempati gitu ya, atau berempati, lalu define, menentukan kira-kira definisi masalahnya apa sih gitu ya. Kita membuat yang namanya problem statement. Setelah kita menemukan problem statementnya, lalu kita mencari solusinya dengan berbagai cara, bisa dengan cara brainstorming gitu ya, bisa pakai mind mapping gitu, pakai storyboarding gitu ya. Jadi dan lain sebagainya itu bisa banget dilakukan. Setelah kita buat solusinya, ide solusinya, lalu kita buatkan prototypingnya gitu ya, bentuknya kayak gimana sih kalau misalkan teman-teman membuat sebuah ebook, ebooknya kayak gimana, kalau misalkan teman-teman membuat online course-nya kayak gimana, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah produk makanan, makanannya kayak gimana gitu ya. Baru kita tes kepada si pelanggan, kira-kira suka nggak dengan model yang seperti ini, dengan model produk yang sudah kita tawarkan gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan dari materi yang sudah saya berikan ini membawa manfaat kepada teman-teman. Dan ini adalah proses di mana kita bisa saling belajar. Saya juga menjadi mengingat-ingat kembali, ini juga salah satu cara juga teman-teman bagi saya gitu ya. Saya pengen belajar lebih dalam lagi, sehingga caranya adalah ya saya coba untuk men-sharingkan juga gitu ya, pemahaman-pemahaman yang saya miliki kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman semua. Oke, jadi kita sudah masuk di sesi kesimpulan. Yang pertama tentu saja adalah bahwa, saya geserkan dulu, bahwa design thinking itu adalah bukan sekedar sebuah metodologi ya, yang tadi kita sudah bahas, mulai dari empathy gitu ya, terus define, lalu ke idea, prototype, dan juga testing gitu ya. Tapi ini sebuah mindset untuk kita mendorong sebuah inovasi berkelanjutan. Karena yang namanya design thinking itu mindsetnya adalah, intinya adalah kita itu memang harus terus mengulang gitu ya. Kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh si pelanggan dan kita coba untuk membuat solusinya sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari solusi yang kita berikan. Nah, terus yang kedua adalah dengan menguasai pendekatan ini, kita dapat mengembangkan ide bisnis yang tidak hanya inovatif, tapi juga dan juga relevan dan juga bermanfaat ataupun berdampak. Dan yang ketiga, tentu saja melalui pendekatan desain thinking ini, baik itu di lingkungan bisnis, kerja, maupun akademik, individu dapat lebih efektif dalam menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan pelanggan tadi ya, dan juga mendorong kemajuan di berbagai bidang. Seperti yang disampaikan oleh Linus, yang disampaikan oleh Linus Pauling, bahwa cara mendapatkan ide bagus adalah dengan mendapatkan banyak ide dan membuang yang buruk ya. Itu aja untuk hari ini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti webinar atau course ya, bukan webinar sih sebetulnya ini ya. Course singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari course ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Nantinya akan insya Allah saya mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Agar saya lebih istiqomah sih sebenarnya ya, dengan like, subscribe itu bisa membuat semangat untuk saya membuat course-course yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman kalau misalkan suka, silahkan komen di bawah suka. Kalau misalkan ada saran atau masukan, sangat open banget, dan saya sangat senang banget apabila ada masukan dari teman-teman. Kira-kira apa sih yang teman-teman expect gitu ya? Apa sih yang teman-teman harapkan? Nah, ini udah design thinking nih ya. Apa sih yang teman-teman expect dan harapkan dalam sebuah free course yang modelnya seperti ini? Oke, itu aja. Sampai ketemu di course free course selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.